Inilah suasana kelas saat istirahat. Dia Bella yang tengah duduk sendiri di depan sembari menulis. Sedangkan Ella, Rafa dan Putra di belakang tertawa dengan asiknya. Lihat deh, sekutu buku sendirian lagi. Bella, apa kamu nggak bosen ya? Tiap hari harus pacaran sama buku terus. Iya nih, hidupmu tuh kayak LKS berjalan tahu nggak? Aku cuma ngerjain tugas loh. Tugas atau pelarian? Aku dengar rumahmu juga kecil ya. Ibumu kerja sendirian. Keren sih, miskin tapi maksa sekolah. Tolong jangan hina mama. Lah, cuma bercanda kok. Gitu aja baper. Kamu kalau nggak mau dihina, jangan beda sendiri dong. Ada apa ini? Kok ribut? Enggak bu, enggak apa-apa, cuma ngobrol biasa. Inilah rumah sederhana Bella. Bella duduk di samping ibunya sambil memegang tangan beliau. Bella, maaf ya nak, mama nggak bisa kasih kamu hidup yang enak. Jangan ngomong gitu ma. Bella bahagia kok selama masih ada mama. Nanti kalau mama udah nggak ada, kamu jangan berhenti sekolah ya. Jangan peduli omongan orang. Masa depan kamu jauh lebih penting dari ejekan mereka. Ma, jangan pergi. Aku cuma punya mama. Kamu anak kuat. Mama bangga sama Bella. Mama jangan tinggalin Bella. Ya, ibu Bella akhirnya pergi, meninggalkannya. Sejak itu, dunia Bella runtuh. Di rumah Bella, suasana duka masih terasa. Bu Sari pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bu. Ibu ikut berduka nak. Ibumu orang baik. Aku sekarang sendirian bu. Kamu gak sendirian. Di sekolah, kamu punya ibu dan guru-guru yang sayang sama kamu. Bella, kamu anak pintar, sopan, rajin. Jangan berhenti sekolah ya. Tapi aku capek bu. Iya, capek boleh, tapi menyerah itu jangan. Yang kamu lawan bukan cuma nilai, tapi masa depanmu sendiri. Ibumu seolah titip kamu ke ibu. Boleh ya, kalau ibu anggap kamu anak ibu juga. Emang boleh bu. Terima kasih ya bu. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Hari ini kita bakal ngasih dia hadiah spesial. Ingat ya, jangan sampai ada guru yang lihat. Yuk gas. Mau apa kalian? Aku cuma mau nanya, enak nggak hidup tanpa ayah, tanpa ibu, sendirian lagi? Jangan bawa-bawa mama lagi. Kalau mau nangis mah nangis aja, biar sekalian basah semua. Ada lumpur tuh, langsung aja nggak sih? Aku cuma mau pulang. Mau pulang? Lewat sini dulu dong. Aduh. Lihat deh, cocok banget. Kamu tuh cocok Bella kotor-kotoran kayak gini. Kenapa mereka jahat sekali? Astagfirullah, kamu kenapa Bella? Kok kotor semua begini? Enggak bu, tadi cuma jatuh. Salah sendiri nggak hati-hati. Kok bisa sampai sekotor ini? Iya bu, aku duluan ya. Aku kedinginan. Ini bukan jatuh biasa, pasti ada sesuatu. beberapa hari kemudian, Bella tidak masuk sekolah. Seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan. Akhirnya, Bu Sari memutuskan datang ke rumah Bella. Bella, ini ibu, Bu Sari. Iya bu, silakan masuk. Bella, ibu perhatikan kamu udah lama ya nggak ke sekolah. Ibu kangen liat kamu dulu di depan, terus angkat tangan tiap ibu tanya. Ada apa nak? Kamu sakit? Atau hatimu yang sakit? Aku baik-baik saja bu.
Nak, hari itu ibu lihat kamu pulang penuh lumpur, penuh memar. Kamu bilang jatuh sendiri. Tapi ibu guru Bella, ibu terlalu sering lihat anak yang bohong karena takut. Ibu datang bukan buat marah. Ibu datang karena ibu sayang sama kamu. Kalau kamu siap, cerita ke ibu. Ibu dengarkan, ibu jaga. Bu, selama ini aku dibully sama Ella dan teman-temannya. Mereka hina mama, hina rumah aku. Bahkan mereka dorong aku sampai jatuh. Aku takut, Bu, ke sekolah. Bella, yang mereka lakukan itu salah. Kamu punya hak untuk marah. Kamu punya hak untuk sakit hati. Jangan biarkan kemarahan itu makan habis hati kamu. Kalau kamu terus benci, luka itu nggak akan pernah kering. Mereka menyakiti kamu sekali. Tapi kalau kamu pelihara benci di hati, setiap hari kamu menyakiti diri kamu sendiri. Ibu nggak minta kamu langsung lupa. Memaafkan bukan berarti melupakan kejadian. Memaafkan itu melepaskan beban di hati, supaya kamu bisa melangkah maju tanpa terus seret-seret masa lalu. Tapi Bu, gimana aku bisa memaafkan orang yang bikin hidup aku hancur? Perlahan, Nak. Mulai dari satu hal. Kamu bilang ke diri kamu sendiri, hidupku terlalu berharga untuk dipakai cuma buat membenci mereka. Sambil kamu belajar sabar. Ibu dan guru-guru lain yang akan bertindak. Sabar bukan berarti diam dipukul. Sabar itu bertahan, tapi juga berani melindungi diri dengan cara yang benar. Aku capek, Bu. Capek jadi bahan ejekan. Capek nahan marah. Capek benci pada mereka. Capek itu tanda kamu manusia. Tapi di titik capek, kamu bisa pilih mau berhenti dan menyerah atau berhenti sebentar lalu bangkit dengan hati yang lebih kuat. Dengar ya Bella, orang-orang yang nyakitin kamu hari ini belum tentu bahagia besok. Tugas kamu bukan balas dendam. Tugas kamu jaga hati untuk tetap bersih dan jaga masa depan kamu tetap terbuka. Kalau aku berusaha sabar dan pelan-pelan belajar memaafkan, apa aku bisa bahagia, Bu? Ibu yakin kamu bisa. Suatu hari nanti mungkin kamu bisa berdiri jauh di atas mereka. Dan ketika saat itu tiba, ibu ingin kamu bisa lihat ke belakang tanpa rasa benci, tapi dengan rasa syukur. Untung aku nggak berhenti. Untung aku milih sabar. Terima kasih, Bu. Aku akan coba. Aku bakal berusaha sabar dan pelan-pelan memaafkan. Tapi aku tetap takut. Takut nggak apa-apa. Bedanya sekarang kamu nggak sendiri, Bella. Besok ibu lapor ke sekolah. Kita panggil mereka. Kamu boleh berdiri di belakang ibu kalau belum siap bicara. Yang penting jangan lari dari sekolah. Itu yang paling mereka mau. Lihat kamu jatuh. Jangan kasih mereka hadiah itu. Iya, Bu. Aku akan kembali ke sekolah buat mama dan buat ibu juga. Nah, itu baru Bella yang ibu kenal. Ingat, Nak, orang jahat itu ujiannya kekuasaan. Orang baik ujiannya sabar dan memaafkan. Ella, Rafa, Putra, kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Gak tahu lah Bu, paling cuma salah paham kecil. Teman-teman juga suka baper. Salah paham, mendorong teman sampai jatuh, menghina orang tuanya, membuatnya takut ke sekolah, itu yang dinamain salah paham. Ella terdiam, melirik Bella dengan kesal. Kita lo cuma bercanda Bu. Bercanda nggak akan bikin orang takut masuk kelas, Ella. Sejak ibunya meninggal, Bella kehilangan sandaran. Dan bukannya kalian bantu, kalian malah injak dia. Setelah rapat guru, sekolah memutuskan kalian bertiga diberi sanksi skor 15 hari. Dan setelah kembali, sikap kalian akan dipantau. Jika mengulang, hukumannya bisa lebih berat. Skor 15 hari berlalu. Ella dan gengnya pun kembali. Bukan dengan penyesalan, tapi kebencian yang lebih besar. Guys, pada tahu kan gara-gara siapa kita bertiga diskors? Katanya sih gara-gara Bella laporan ke guru. Bukan katanya lagi, emang iya kok. Dia nggak tahan dikit pasti nangis, terus laporan ke guru. Karena dia, kita ketinggalan pelajaran selama 15 hari. Serius Bel, kamu laporin mereka ke guru? Aku cuma jujur sama Bu Guru. Aku nggak bermaksud bikin mereka diskors. Dengar tuh, cuma jujur, yang pura-pura polos begini justru bahaya. Guys, kalau kalian masih mau temenan sama dia, hati-hati. Besok-besok kalian bercanda dikit, bisa-bisa kalian yang diskors.
Mending kita nggak usah deket-deket dia deh. Ya, satu angkatan juga bisa kok hidup tanpa si pengadu ini. Udah ah, aku nggak mau ikutan kena masalah. Males ah temenan sama dia, nanti kita kenal lagi. Bella duduk sendirian di bangku. Kelas agak sepi, dan Bu Sari pun masuk sambil memperhatikannya. Bella, boleh ya ibu duduk di sini? Iya bu. Ibu lihat sejak tadi pagi teman-temanmu menjauh. Ada yang bisik-bisik, ada juga yang pura-pura nggak lihat kamu. Mereka ngomongin apa, Nak? Duh, bilang gara-gara aku Ella sama gengnya diskors. Sekarang kayaknya satu angkatan benci sama aku bu. Aku capek, rasanya percuma aku bertahan. Memilih yang benar, kamu justru akan sendiri. Tapi itu lebih terhormat daripada ramai-ramai membela yang salah. Tapi bu, rasanya sakit. Paham, ibu tahu hatimu lagi robek. Tapi tetap semangat, Nak. Tetap jadi pribadi yang baik dan bela yang ibu kenal. Aku akan coba bu. Aku bakal tahan dan fokus belajar. Nah, itu baru bela. Siapa tahu orangnya benci kamu nanti akan datang dengan penyesalan. Saat hari itu tiba, ibu harap kamu sudah cukup kuat untuk berkata aku sudah memaafkan tanpa rasa sakit lagi. Terima kasih bu, karena semangat dari ibu, aku bisa bangkit kembali. 5 tahun berlalu. Aku kerja di salah satu perusahaan terbesar di kota. Aku bukan lagi gadis culun yang takut ditertawakan. Tapi ada satu hal yang belum aku lakukan, mengucapkan terima kasih kepada orang yang dulu menolongku. Permisi bu, apa betul ini rumah Bu Sari, wali kelas SMP ku dulu? Iya mbak, kamu siapa? Saya Bella, dulu muridnya Bu Sari. Saya mau ketemu beliau, mau bilang terima kasih. Apakah Bu Sari ada di rumah? Maaf mbak, Ibu Sarinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Hah? Meninggal? Aku terlambat. Sebelum sakit parah, beliau sering cerita tentang murid-muridnya. Salah satunya anak pendiam yang sering dibully tapi pintar dan kuat. Mungkin itu kamu. Iya mbak, itu aku. Aku nggak sempat bilang terima kasih. Makam sederhana dengan nisan bernama Bu Sari. Bu, maaf, aku baru datang sekarang. Aku pengen ibu lihat, aku bukan lagi anak yang cuma bisa nangis. Tapi aku telat bu, aku telat bilang terima kasih. Terima kasih karena ibu yang pertama kali ngajarin aku untuk sabar dan memaafkan orang yang bikin aku jatuh. Di luar area makam, Ella duduk di bangku. Badannya kurus, lusuh, dan lelah. Bella hampir lewat, lalu berhenti. Ella? Bella, kamu Bella? Iya, kamu banyak berubah ya El? Berubah hancur maksudmu? Orang tuaku bangkrut, rumah disita, aku nggak lulus kuliah, kerja sebentar, dipecat. Katanya aku kasar, sombong, susah diajak kerja sama. Kayaknya ini balasan buat aku yang dulu. Bella, aku tahu aku orang paling jahat yang menghancurkan semangat dan mentalmu. Tapi maafin aku jahat banget sama kamu. Kalau kamu benci aku seumur hidup, aku pantas. Dulu aku memang benci banget sama kamu. Setiap ingat wajahmu, rasanya ingin kabur sejauh mungkin. Tapi aku sudah memaafkan kamu. Memaafkan bukan berarti apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi aku gak mau hidup dengan hati yang penuh racun lagi. Kenapa kamu masih bisa baik sama orang yang paling nyakitin kamu? Karena dulu ada guru yang ngajarin aku buat sabar dan memaafkan. Dia Bu Sari. El, kalau kamu sungguh-sungguh mau berubah, aku bisa bantu. Di kantorku kadang butuh pegawai baru, kerjaannya biasa, gaji awal juga biasa. Tapi kalau kamu serius mau kerja jujur, aku bisa coba rekomendasikan. Setelah aku hancurin hidupmu, hina ibumu, dorong kamu sampai jatuh, kamu masih mau narik aku dari jurang kehidupan diriku sendiri. Mungkin ini caraku balas kebaikan Bu Sari. Dia narik aku dari jurang. Sekarang aku pengen kayak dia, bantu orang, bukan dorong mereka untuk jatuh. Aku nggak janji langsung jadi orang baik, tapi aku mau coba. Aku capek hidup kayak gini.
Itu sudah cukup. Kita mulai dari mau berubah, sisanya pelan-pelan. Luka tidak selalu hilang, tapi luka bisa tumbuh kekuatan. Dan kadang orang yang paling terluka justru yang paling mampu memaafkan.